Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin untuk acara hari ini akan kita mulai pukul 9.00 WITA ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kanwil, Bapak Iman, dan Bapak Dwi. Pagi Vera, silakan. Baik Pak, untuk Bapak Dwi. Halo Pak Dwi. Baik Pak Iman, mohon izin Pak, saya mulai acaranya ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati narasumber Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia yang hadir melalui Microsoft Teams Meeting. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya
Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri workshop Wakatobi Triwulan 2 tahun anggaran 2026. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan hari ini. Izinkan saya, Vera Alzina, memandu acara hingga penghujung acara nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini akan kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Iman Widianto untuk menyampaikan sambutan. Sekaligus kami mohon untuk berkenan membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Iman kami silahkan. Baik, makasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber yang akan mengisi materi pada kegiatan kali ini dan rekan-rekan semuanya dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara selaku PIC kegiatan. Pertama-tama mari tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita hari ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Wakatobi, Workshop Akselerasi Kompetensi Pengelola Keuangan Perbendaharaan Tingkat Instansi. Ini yang kedua di tahun 2026 ini. Namun sebelum saya lanjutkan, izin ya saya buka dengan pantun. Pagi hari minum saraba, Cakep. nikmat diminum bersama roti. Artinya, Salam hangat dari kami untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang di kegiatan Wakatobi. Jadi ini meskipun kegiatannya namanya Wakatobi, penyelenggaraannya belum pernah di Wakatobi. Semoga nanti lain waktu bisa kita selenggarakan di Wakatobi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita saat ini dalam masa-masa yang kurang menguntungkan karena secara global ya saat ini kondisinya geopolitiknya sedang tidak baik-baik saja. Globalisasi membuat perekonomian dunia semakin saling terhubung, sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan lain akan tertransmisikan ke dalam negeri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kita semua mengikuti ya adanya ketegangan di Timur Tengah yang tentunya memicu kenaikan harga minyak dunia serta mengganggu rantai pasok internasional. Dampaknya tentunya kita rasakan ya harga bahan bakar yang non subsidi sudah naik ya. Juga ini akan merambat kepada sektor industri, termasuk kenaikan harga plastik ya yang kita rasakan bersama. Nah, dinamika global seperti ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan harga kebutuhan yang ada di dalam negeri. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tentunya APBN memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai bumper atau instrumen penyangga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pelindungan terhadap masyarakat. Pemerintah memanfaatkan APBN melalui berbagai kebijakan seperti memberikan subsidi energi, kemudian
membayarkan bantuan sosial, menjaga daya beli masyarakat, hingga mendukung pelaku usaha agar tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga global. Bapak Ibu tentunya juga merasakan bahwa pengelolaan keuangan di Satker saat ini menghadapi dinamika yang semakin kompleks di tengah perubahan kebijakan yang berlangsung sangat cepat. Kondisi global yang penuh ketidakpastian ini juga termasuk gejolak ekonomi dunia dan juga ketegangan geopolitik internasional menuntut pemerintah Indonesia untuk terus menjaga peran APBN sebagai instrumen stabilisasi dan perlindungan masyarakat. Dalam situasi tersebut, pengelolaan anggaran pada tingkat satuan kerja menjadi sangat penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan juga akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia, pengelola keuangan yang handal, adaptif, dan juga memiliki kompetensi yang terus-menerus harus selalu. Pengelolaan keuangan tidak hanya dituntut memahami regulasi dan tata kelola administrasi, tetapi juga harus mampu merespon perubahan kebijakan dengan cepat serta memastikan pelaksanaan APBN tetap mendukung stabilitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi SDM yang kuat menjadi kunci agar APBN dapat berfungsi optimal sehingga sebagai instrumen penyangga dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi global. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengelola keuangan satuan kerja yang telah berkomitmen dan berkenan mendaftar serta mengikuti kegiatan Wakatobi triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan kali ini akan dilaksanakan selama 1 minggu dari tanggal 18 hari ini hingga tanggal 22 Mei hari Jumat nanti, dan beberapa materi yang akan disampaikan antara lain terkait dengan digitalisasi pembayaran, penatausahaan aset BUMN, metode pemilihan penyediaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran APBN, dan juga terkait dengan jabatan fungsional. Materi tadi akan disampaikan oleh para narasumber dari Kanwil DJPB Provinsi Sultra, serta didukung mitra Kemenkeu 1, yaitu dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Balediklat Keuangan, KPKNL Kendari, dan KPPN Kolaka. Kami informasikan pula bahwa di akhir kegiatan nanti peserta akan memperoleh sertifikat pelatihan dengan ketentuan wajib mengikuti seluruh rangkaian materi dan mengikuti post-test ya, yang akan dilakukan nanti pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Secara khusus pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dwi Purwohantoro dari Direktorat PKN yang berkenan menjadi narasumber dengan materi digitalisasi pembayaran. Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya pemahaman dalam kaitannya dengan digitalisasi pembayaran, termasuk penggunaan CMS dan juga KKP, Kartu Kredit Pemerintah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan negara agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Harapan besar kami, kinerja dan kerja cerdas yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat terus terjaga dan ditingkatkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Dan dengan demikian, maka acara kegiatan Wakatobi triwulan 2 tahun 2026 dengan ini saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, serta kemudahan dalam setiap langkah kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan pagi menuju taman, Cakep. singgah sebentar membeli buah kenari. Artinya, Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Semoga kegiatan Wakatobi memberi manfaat untuk bangsa dan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman yang telah menyampaikan sambutan dan membuka pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dalam Microsoft Teams Meeting, harap untuk on kamera. Kita hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, apabila terdapat kegiatan lain yang tidak dapat ditunda, kami mempersilahkan Bapak Kepala Kanwil, Bapak Iman untuk dapat menyesuaikan kegiatan ataupun melaksanakan agenda selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Iman. Baik, makasih Bapak sekalian. Saya undur diri pamit. Selamat menjalankan workshop. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama inti acara pada hari ini, yaitu sesi materi yang sangat menarik bagi kita semua, yakni materi tentang digitalisasi pembayaran oleh narasumber Bapak Dwi Purwohantoro dari Direktorat PKN. Selamat pagi, Bapak Dwi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta bahwa penyampaian materi dapat diharapkan selesai sampai dengan pukul 10.15 WITA. Kami persilakan juga Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada WhatsApp Group pada tautan t.kemenq.go.id/Wakatobi Triwulan 2. Mohon Bapak Ibu untuk melakukan presensi hingga hari Jumat nanti sebagai syarat dalam penerbitan sertifikat. Baik, Bapak Dwi, kami silakan untuk dimulai, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vera atas kesempatannya. Kami awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iman Widianto, kemudian Bapak Ibu pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup insan perbendaharaan Sulawesi Tenggara. Kemudian tentunya yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Sobat Treasury Sulawesi Tenggara, pengelola keuangan, satuan kerja, yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam acara workshop Wakatopia. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, ini inisiatif yang sangat bagus dari Kanwil Sulawesi Tenggara untuk mengupdate kompetensi dari pengelola keuangan lingkup Sulawesi Tenggara, tentunya teman-teman Satker. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak sekali insight tentang tantangan kita dalam mengelola fiskal dalam wujud APBN. Nah, sebelum mungkin kami menyampaikan materi, kami mulai dengan pantun ya. Kami menyiapkan pantun. Jalan-jalan ke kota Kendari, singgah sebentar di rumah Pak Heri. Salam hangat saya ucapkan pagi hari ini. Mari kita simak pemaparan materi dari kami di Direktorat PKN. Baik Bapak Ibu sekalian, izin untuk share materi ya. Sudah terlihat? Izin Mbak Vera? Sudah, Bapak. Oke.
Jadi hari Kamis kemarin kami dihubungi panitia untuk menyampaikan atau menyiapkan materi untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran APBN. Nah, ini karena materinya mungkin yang waktunya yang disediakan untuk kami cukup panjang ya, tadi sekitar 1 jam. Ini kami coba kumpulkan beberapa materi terkait untuk digitalisasi sistem pembayaran APBN, terutama yang sudah berjalan saat ini dan akan terus dikembangkan ke depan dalam konteks digitalisasi sistem pembayaran APBN. Nah, untuk outline yang akan kami sampaikan, tentunya nanti kami mulai dari gambaran umum, mulai dari APBN kita, kemudian eh, nanti juga terkait dengan manajemen kas negara, karena kami saat ini ada di pengelolaan kas negara. Kemudian nanti juga terkait dengan bagaimana digitalisasi sistem pembayaran APBN yang sudah berjalan saat ini. Kemudian bagian kedua nanti kami sampaikan terkait dengan CMSVA Bendahara. Ini juga merupakan infrastruktur penting bagi pengelola keuangan satuan kerja, terutama Bapak Ibu yang ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran dalam mengelola kas di bendahara pengeluaran dan melakukan belanja melalui uang persediaan. Kemudian di bagian ketiga nanti kami akan coba ulas sedikit tentang DigiPay, yang ini juga kelanjutan inisiatif dari CMSVA dan kartu kredit pemerintah sebagai bagian dari belanja uang persediaan, dan di bagian terakhir nanti akan kami coba sampaikan terkait dengan pengembangan government e-wallet yang sedang diinisiasi sampai dengan saat ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi inti, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Purwohartono, saat ini ditugaskan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara, tepatnya di Subdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Negara. Nah, terkait dengan digitalisasi sistem sistem APBN, sistem pembayaran APBN, tentunya akan kami mulai dengan pemaparan umum tentang APBN. Nah, tadi sudah disampaikan dalam keynote Pak Kanwil, disampaikan bahwa kita saat ini menghadapi tantangan baik eksternal maupun internal dalam mengelola kebijakan fiskal kita melalui APBN. Nah, APBN 2026, sebagaimana kita ketahui, ini sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, yang tentunya menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, beberapa fokus anggaran, kalau kita lihat beberapa fokus anggaran untuk APBN 2026 ini tentunya difokuskan pada program Astacita, di antaranya meliputi ketahanan pangan, kemudian energi, dan tentunya yang paling utama adalah makan bergizi gratis ya. Kalau kita lihat kemarin di akhir pekan, Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, yang di situ salah satunya terkait dengan ketahanan pangan dan launching Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 1061 di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk postur APBN ini tahun 2026 tentunya kita sudah sama-sama mengetahui ya, untuk belanjanya ditetapkan sebesar 3.842,7 triliun, kemudian di sisi lain target pendapatan negara itu ada di angka 3.153,6 triliun. Nah, yang ingin kami highlight di sini, ini kami rujuk dari Adventorial APBN 2026, baik belanja pusat maupun penerimaan negara itu setiap tahun mengalami kenaikan dari sisi transaksi maupun terutama dari sisi nominalnya. Nah, kalau kita lihat belanja pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di tabel atau grafik kiri atas, belanja pemerintah pusat ini di 2022 masih di angka 2.280 triliun, kemudian meningkat setiap tahunnya dan mencapai puncaknya di tahun 2026 ini sebesar
sudah lebih dari 3.000 triliun, tepatnya di 3.136 triliun. Nah, ini yang disalurkan melalui DIPA, Bapak Ibu sekalian, DIPA Satker, Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi transfernya, ini juga setiap tahun tentunya juga mengalami kenaikan, namun di tahun 2026 ini dilakukan penyesuaian. Untuk transfer ke daerah ada di angka 650 triliun. Kemudian di sisi lain, penerimaan perpajakan kita ditargetkan untuk tahun 2026 ini sebesar 2.692 triliun. Ini juga meningkat 12% dari periode sebelumnya di tahun 2025, dan ini terus meningkat dari 2022 sampai 2026, sama halnya seperti belanja. Pun demikian dengan pendapatan negara bukan pajak, meskipun secara angka ini mengalami fluktuatif naik turun, namun pada dasarnya secara nominal ini juga angka yang cukup besar untuk dikelola, yaitu sebesar 455 triliun untuk tahun 2026 ini. Yang ingin kami garis bawahi dalam hubungan digitalisasi sistem pembayaran APBN, tentunya jumlah yang sangat besar ini tentunya perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini kebijakan fiskal kita melalui APBN, adalah melalui modernisasi yang diwujudkan dengan digitalisasi sistem pembayaran yang saat ini sudah berjalan, dan mungkin Bapak Ibu sekalian di tingkat Satker juga sudah menjalankan dan mengimplementasikan gitu ya. Kemudian dari kami di sisi pengelolaan kas negara, tentunya untuk mengawal jumlah APBN tadi, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, tentunya kami memiliki visi pengelolaan kas negara yang utama yaitu pengelolaan kas yang optimal, efektif, dan efisien. Pilar-pilar untuk melakukan atau mewujudkan visi tersebut diantaranya bagaimana kami di Direktorat Pengelolaan Kas Negara menentukan jumlah dana yang optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, kalau kita dalam kehidupan atau dalam tugas sehari-hari ini adalah menyediakan dana optimal yang dibutuhkan untuk belanja Satker Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin yang kedua atau pilar yang kedua yaitu bagaimana kami menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Nah, di sini dalam hal penerimaan negara atau pendapatan negara dari pajak maupun PNBP tadi mengalami kurang atau defisit dibandingkan kebutuhan belanja, maka untuk menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien di sini perlu tentunya didukung oleh perencanaan kas dari Satker, tingkat Satker sampai dengan tingkat kementerian. Nah, kemudian pilar yang ketiga, bagaimana kami berupaya untuk meminimalkan jumlah dana menganggur atau idle cash dan melakukan investasi jangka pendek yang paling efektif dan efisien. Nah, ini juga terkait dengan perencanaan kas tadi, bagaimana supaya dana itu tidak menganggur, maka perencanaan kas dari Satker Bapak Ibu sekalian menjadi bagian penting dalam upaya untuk mensinkronkan antara kebutuhan dana untuk belanja negara dan kebutuhan pembiayaan untuk menutup penerimaan negara dalam hal pendapatan negara itu tidak mencukupi untuk membiayai belanja seluruh Satker di Indonesia. Nah, ini tentunya perlu dilakukan sinkronisasi ya antara pembiayaan dan kebutuhan belanja melalui perencanaan kas yang baik. Kemudian bagian atau pilar keempat yaitu bagaimana kami berupaya untuk mempercepat penyetoran penerimaan negara. Nah, ini mungkin nanti yang sangat berkaitan dengan digitalisasi sistem pembayaran yang sedang kita bangun dan kita sempurnakan terus, sehingga tentunya dana yang dikolek dari penerimaan negara ini dapat tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah secara keseluruhan. Kemudian di pilar terakhir atau pilar kelima, itu melakukan pembayaran pada waktu yang tepat, yaitu melalui penyaluran dana belanja negara yang tepat waktu, tepat jumlah,
dan tepat penerima melalui penerbitan SPM, SP2D, dan penyaluran dana ke end beneficiary. Nah, untuk mewujudkan visi ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu sekalian, dan jumlah yang besar tadi untuk mengawal baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara, kami tentunya didukung oleh beberapa sistem maupun aplikasi gitu ya. Dan core sistem utama kami yaitu di perbendaraan adalah modul penerimaan negara dari sisi penerimaan. Kemudian di sisi belanja negara ada Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang digunakan oleh pengelola keuangan Satker di seluruh Indonesia. Kemudian di sisi bendara umum negara ada sistem perbendaraan dan anggaran negara atau SPAN yang wujudnya biasanya digunakan untuk penerbitan SP2D di layanan perbendaraan di KPPN seluruh Indonesia. Kemudian di sisi lain tentunya ini tidak hanya berujung pada core system kami, tapi kami juga didukung oleh infrastruktur dari mitra kami di sistem pembayaran perbankan yang tentunya ini digunakan untuk mengkolek penerimaan negara maupun menyalurkan belanja negara tadi melalui sebagian besar atau mungkin juga 90% itu melalui sistem pembayaran perbankan. Nah, disinilah nanti digitalisasi sistem pembayaran ini akan sangat berkaitan erat dengan sistem pembayaran di perbankan. Nah, berikutnya kami sampaikan pilar-pilar pengelolaan kas pemerintah gitu ya, mulai dari tahapan pertama, bagaimana kami mengelola rekening, baik itu rekening Kementerian Lembaga maupun Kementerian Bendahara Umum Negara, maupun rekening Bendahara Umum Negara, mulai dari mendaftarkan seluruh rekening dalam sistem pencatatan pemerintah, kemudian koneksi dengan bank, interkoneksi dengan bank untuk mendapatkan dashboard, informasi maupun monitoring harian secara real time. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kami mencoba untuk mengimplementasikan pembayaran non-tunai atau cashless society, kemudian juga menerapkan e-banking untuk transaksi dan pelaporan. Nah, untuk ke depan ini juga implementasi virtual account pada sisi penerimaan negara ya. Untuk saat ini di bendara pengeluaran kan sudah ada CMSVA, nanti di sisi penerimaan juga akan dibangun melalui virtual account juga. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagaimana kami menjaga akurasi cash forecasting atau perencanaan kas tadi. Kita ketahui bersama ada dua metode untuk cash forecasting ini. Yang pertama top down didukung melalui cash planning information network atau CPIN. Kemudian di sisi bottom up berdasarkan rencana kerja dari satuan kerja yang disusun baik itu harian, mingguan maupun bulanan oleh seluruh satker di Indonesia. Kemudian di sini juga ada semacam indikator kinerja untuk anggota CPIN maupun indikator kinerja untuk manajemen resiko maupun utang dan manajemen kas untuk cost of fund. Nah, ke depan ini juga akan mencoba menerapkan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan akurasi perkiraan arus kas yang akurat tentunya. Kemudian di pilar yang ketiga atau step yang ketiga itu ada optimalisasi kas untuk pendapatan negara. Bagaimana kami menghitung berdasarkan cash mismatch analysis, kemudian melakukan investasi jangka pendek melalui penempatan kas, kemudian reverse repo maupun instrumen-instrumen lainnya. Nah, ke depan kami juga berencana untuk mengembangkan treasury deposit facility, kemudian juga tentunya ini yang akan berjalan menerbitkan surat utang negara berdasarkan kebutuhan dan update kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah pendalaman pasar uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kami mencoba memperluas mitra optimalisasi kas negara, termasuk transaksi yang menggunakan obligasi negara sebagai kolateral, kemudian meningkatkan limit alokasi optimalisasi kas negara dan asset liability analysis untuk mendukung kebijakan fiskal pada level regional maupun nasional. Nah, ini juga rencana ke depan meliputi pengembangan multi-bit atau multi limit untuk penempatan tunai,
dan reverse repo, kemudian mengembangkan dashboard terpadu untuk memonitor indikator kas fiskal, moneter, dan ekonomi. Nah, ini pilar-pilar yang dibangun ini semata-mata untuk mewujudkan visi pengelolaan kas negara yang efektif, efisien, dan prudent tadi. Ini mungkin materinya tidak berkaitan langsung dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau sambil ngopi atau sarapan, yang belum sarapan, karena materinya mungkin akan sedikit banyak gitu ya. Kemudian berikutnya kami coba uraikan bagaimana manajemen kas pemerintah dalam skop Treasury Single Account atau TSA. Nah, di sini TSA merupakan rekening yang mengkonsolidasikan saldo-saldo kas pemerintah yang diwujudkan dalam rekening kas umum negara di BI. Nah, ruang lingkup TSA itu sendiri meliputi arus kas masuk. Jadi yang warna hijau ini adalah arus kas masuk, kemudian juga arus kas keluar atau pengeluaran negara. Kalau arus kas masuk itu biasanya dari pendapatan pajak, pendapatan PNBP, hibah, kemudian untuk pengeluaran negara itu ada belanja negara, kemudian pembayaran utang, pembayaran transfer ke daerah, dan penyertaan modal negara, serta transaksi keuangan untuk pemerintah lainnya. Nah, ini misalnya yang kotak warna hijau ini adalah untuk penerimaan negara. Mulai dari personal ke government, ini biasanya ada pembayaran pajak, kalau kita membayar PPh maupun PPN ketika kita melakukan belanja, kemudian pembayaran PNBP, misalnya kita melakukan pembuatan SIM atau paspor gitu ya, yang di situ ada unsur biaya PNBP yang harus kita bayar. Kemudian di sisi business to government ini juga ada pembayaran pajak dari corporate ke pemerintah. Kemudian juga ada pembayaran PNBP terkait dengan layanan-layanan tertentu, misalnya perizinan-perizinan untuk pendirian perusahaan. Kemudian dari government ke government ini juga ada setoran pajak pusat, misalnya dari belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Kemudian di situ tentunya ada PPN dan PPh. Kemudian juga ada setoran PNBP. Kemudian di sisi lain ada pola belanja dari government to personal, itu ada pembayaran gaji dan tunjangan yang biasanya kita terima setiap bulan, atau biaya jaminan atau belanja jaminan sosial ya, misalnya bansos, kemudian KIP, kemudian makan pergi gratis, dan sebagainya. Kemudian juga dari government to business ini juga ada belanja subsidi, misalnya untuk subsidi listrik atau subsidi BBM yang kita bayarkan atau negara bayarkan ke Pertamina maupun ke PLN. Kemudian juga yang paling umum terjadi dari government to business adalah pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari government to government ini misalnya transfer ke daerah dan dana desa, kemudian terkait dengan program dan kegiatan yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Nah, dalam mengelola manajemen kas pemerintah ini, sekali lagi ini didukung oleh Sakti Daspan yang terkoneksi dengan sistem pembayaran di Bank Indonesia dan Bank Umum. Tentunya ini untuk menunjang lalu lintas kas yang di mana Menteri Keuangan ini selaku bendahara umum negara membuka beberapa rekening di Bank Indonesia maupun Bank Umum. Nah, ini nanti sangat erat kaitannya dengan digitalisasi sistem pembayaran. Nah, kemudian Treasury Single Account sendiri didefinisikan sebagai rekening kas tunggal yang memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan uang tunai dan mengoptimalkan penggunaannya. Tujuannya tentunya bagaimana TSA ini bisa menyediakan informasi yang tepat waktu dan menyeluruh tentang sumber daya kas pemerintah. Karena kita pasti sangat paham ya, dulu sebelum ada TSA, pemerintah itu kesulitan untuk menentukan saldo kas harian, bahkan mungkin mingguan, bahkan bulanan gitu ya, saldo kas yang akurat. Kemudian dengan konsep TSA ini di mana seluruh penerimaan negara dan belanja negara ini bersumber dari satu rekening, ini tentunya akan memudahkan informasi yang tepat waktu dan menyeluruh tentang sumber daya kas pemerintah. Kemudian dengan TSA ini sangat memungkinkan untuk pengelolaan kas yang efisien karena jumlah rekeningnya yang terkendali dan tidak terlalu banyak. Kalau dulu rekening pemerintah ini jumlahnya
ribuan, saat ini mungkin tidak sampai ribuan ya, mungkin hanya di bawah 100. Nah, ini tentunya akan mendukung efisiensi pengelolaan kas gitu ya. Karena kalau kita analogikan, ketika kita memiliki rekening yang banyak, kita sebagai individu memiliki rekening yang banyak, itu akan eh, menanggung biaya-biaya transaksi maupun biaya-biaya administrasi dari perbankan yang jumlahnya tidak efisien. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah mengurangi biaya perbankan dan biaya transaksi, ini selaras dengan efisiensi tadi. Kemudian juga memfasilitasi mekanisme pembayaran yang efisien dan meminimalkan kebutuhan akan cadangan likuiditas. Nah, dalam pengelolaan rekening pemerintah atau TSA ini terdapat 3 jenis rekening yang dimiliki oleh instansi pemerintah dalam lingkup kementerian lembaga. Ini kami khususkan ke kementerian lembaga. Sebenarnya di sisi bendahara umum negara ini juga mempunyai beberapa rekening. Tapi untuk lingkup kementerian negara, ini ada beberapa rekening, diantaranya yaitu rekening pengeluaran, yang terdiri dari rekening virtual pada satuan kerja kementerian lembaga, ini adalah rekening bendahara. Kemudian yang saldonya terkonsolidasi pada rekening induk di tingkat eselon 1. Kemudian di sisi penerimaan ini ada rekening giro, kemudian rekening virtual ini juga sudah ada sejak 2022. Kemudian sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan rekening ke rekening kas umum negara secara periodik. Kemudian selain rekening pengeluaran dan rekening penerimaan ini juga ada rekening lainnya, yaitu meliputi rekening giro atau deposito, kemudian rekening virtual. Kemudian ini juga terbagi menjadi beberapa jenis dan dibuka sesuai kebutuhan atau proses bisnis pada tingkat satker lingkup KL. Misalnya untuk rekening hibah, kemudian rekening penyaluran bansos yang masih pakai RPL, kemudian juga rekening-rekening lainnya sesuai dengan peruntukan dari satker masing-masing. Kemudian arah ke depan ini kami juga terus mengupayakan untuk simplifikasi rekening satker, mulai dari kemudian digitalisasi rekening dan mendorong budaya cashless society. Nah, ini langkah-langkahnya meliputi perubahan rekening giro ke rekening virtual, kemudian penggunaan fasilitas CMS, kartu debit, dan dashboard rekening, kemudian pemanfaatan sprint untuk mengontrol dan memonitor rekening, kemudian juga meminimalisasi penggunaan uang tunai, kemudian seluruh transaksi dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam sistem perbankan dan dapat dimonitor. Nah, ini sebenarnya juga sudah berjalan di dalam konteks pengelolaan keuangan di tingkat satker, khususnya di bendahara, karena saat ini sudah ada 2 perangkat utama untuk pengelolaan UP, yaitu kartu kredit pemerintah dan CMSPE. Tinggal Bapak Ibu sekalian mengoptimalkan penggunaannya. Nah, ini memang tantangan bagi kita semua gitu ya. Kalau kita analogikan di level individu kita, sebenarnya ini untuk cashless society ini sudah sangat lazim gitu ya. Biasanya kita lebih mending ketinggalan dompet dibanding ketinggalan HP gitu ya. Karena saat ini hampir seluruh transaksi sudah menggunakan infrastruktur digital di mobile banking, kemudian internet banking, kris dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa kita habit yang sama bisa kita tularkan untuk pengelolaan kas negara, bagaimana kita mencoba mengelola keuangan negara ini lebih digital lagi gitu ya, dan mengurangi untuk pembayaran secara tunai atau cashless gitu ya. Berikutnya masih terkait dengan Treasury Single Account, bagaimana implementasinya di Indonesia. Nah, pada intinya, pengelolaan kas melalui TSA ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan saldo harian, kemudian mengurangi idle cash, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Nah, sistem pembayaran pemerintah dengan memanfaatkan sistem perbankan yang didukung sistem perbankan tadi ditujukan untuk mendukung perencanaan dan optimalisasi kas, kemudian pengelolaan supplier, kemudian pengembangan kredit, dan tentunya mendorong efisiensi.
Nah, dalam konteks treasury single account, ini untuk RKUN-nya ada di Bank Indonesia. Kemudian secara sistem, untuk sistem penerimaan negara, kami di core system kami didukung dengan modul penerimaan negara atau MPNG3 saat ini, yang di belakangnya ada 98 collecting agent atau di sini bisa disebut sebagai bank pos persepsi, bank pos atau lembaga persepsi yang ditugaskan untuk membangun kanal-kanal penerimaan negara untuk mengkolek atau menghimpun penerimaan negara, baik itu penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Kemudian di sisi belanja, kami saat ini bermitra dengan 5 bank umum untuk ditunjuk sebagai bank operasional penyalur dana belanja dan 32 bank penyalur gaji. Nah, secara ringkas untuk pengelolaan penerimaan nanti di bagian berikutnya juga akan didetailkan ya. Digitalisasi itu dilakukan melalui pembangunan sistem MPN ini, mulai dari penyetoran pajak, bea cukai, kemudian PNBP melalui kanal-kanal di 98 collecting agent tadi, kemudian nanti akan dilimpahkan secara periodik ke rekening kas umum negara. Untuk saat ini secara harian terdapat 4 kali pelimpahan negara, dari sebelumnya 3 kali, saat ini menjadi 4 kali supaya dana yang dikolek dari collecting agent ini segera masuk ke rekening kas umum negara. Kemudian di sisi belanja negara tentunya nanti akan dilakukan pembayaran baik itu dalam model LS maupun uang persediaan. Ini akan dilakukan melalui overbooking, kemudian SKN RTGS, kemudian kalau dari bendahara ini juga ada penarikan tunai yang masih biasa menggunakan tunai atau yang sudah elektronik ini menggunakan CMS, kartu debit, dan kartu kredit. Nah, kemudian kalau kita bicara pengelolaan kas negara, tentunya tadi sudah kami sampaikan tidak terlepas dari perencanaan kas pemerintah pusat. Nah, untuk perencanaan kas pemerintah pusat sendiri, seperti yang kami sampaikan tadi, kombinasi antara metode top-down dan bottom-up yang didukung oleh sistem informasi yang tentunya dapat menghasilkan proyeksi arus kas yang andal untuk pengelolaan kas yang lebih efisien. Kenapa perencanaan kas ini menjadi sangat penting? Ini terkait dengan tadi isu idle cash atau kas yang mengendap tadi. Ketika Bapak Ibu pengelola keuangan Satker semuanya ini merencanakan kas dengan baik dalam konteks untuk merealisasikan belanjanya yang sudah digariskan melalui PMK 155 tahun 2023, maka kami di Direktorat PKN akan mendapatkan kebutuhan kas harian, kemudian mingguan dan bulanan untuk menyediakan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Nah, bayangkan ketika Bapak Ibu sekalian tidak tertib dalam melaksanakan perencanaan kas, kemudian tentunya kami tidak memiliki data yang akurat untuk menyiapkan atau menyediakan dana, kebutuhan dana di misalnya di 2 hari lagi atau di 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Yang ini tentunya kalau tidak akurat, tentunya kami juga akan terjadi mismatch ya, mismatch untuk melakukan kebutuhan pembiayaan yang biasanya bersumber dari utang atau surat berharga. Nah, ini tentunya ketika tidak akurat dalam perencanaan kas, maka nanti akan ada potensi idle cash. Jadi ketika pembiayaannya ternyata lebih tinggi dibandingkan kebutuhan belanja dari Bapak Ibu sekalian, maka akan terjadi idle cash atau kas mengendap yang di situ juga ada biaya-biaya transaksi maupun opportunity cost yang lain. Kemudian di sisi ini dari sisi top down ya, jadi perencanaan kas harian dari satuan kerja melalui Sakti dalam penerbitan SPP maupun SPM ini menjadi sangat penting bagi kami di Direktorat PKN. Kemudian dari sisi top down ini juga ada forum Cash Planning Information Network Team ini untuk berkoordinasi
untuk memproyeksikan pendapatan negara dari pajak, kemudian dari PNBP, kemudian kebutuhan pembiayaan dari utang maupun penerbitan surat berharga negara yang akan disinkronkan atau diharmonisasikan dengan perencanaan kas yang top down tadi. Nah, sekali lagi ini dalam konteks pengelolaan keuangan satuan kerja, ini perencanaan kas, arahan kas dari Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting bagi kami di Direktorat PKN untuk memproyeksikan kebutuhan dana harian, mingguan, dan bulanan. Berikutnya, kalau kita berbicara tadi, semesta dari digitalisasi sistem pembayaran APBN, tentunya kita tidak terlepas dari IMFIS atau Integrated Financial Management Information System, yang merupakan barometer dari pembangunan sistem informasi manajemen keuangan negara di Indonesia. Tentunya kami sudah sampaikan tadi, core utamanya untuk sistem perbendaraan itu ada 3, yaitu modul penerimaan negara untuk menata usahakan penerimaan negara, baik itu pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Kemudian juga dari sisi belanja ada Sakti di sisi Satker maupun Kementerian Lembaga, dan SPAN di sisi Bendahara Umum Negara. Nah, core sistem utama ini didukung oleh modul-modul lainnya atau aplikasi-aplikasinya lainnya. Untuk penerimaan negara ada Cortex tentunya, kemudian CIESA, Symphony, INSW, kemudian aplikasi lelang dan aplikasi SBN Retail. Kemudian untuk Sakti sendiri dan SPAN itu didukung dengan SIMAN, Sistem Manajemen Aset, kemudian modul KND maupun modul KNL, yang kemudian juga di luar itu masih banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukungnya, mulai dari satu Kemenq, kemudian juga Kementerian Keuangan atau Kemenq Learning Center untuk upgrading kompetensi dari pengelola satuan kerja. Kemudian juga sistem layanan data keuangan. Di sisi eksternal, kita juga didukung oleh aplikasi-aplikasi lainnya, mulai dari sistem pembayaran di perbankan, kemudian di aplikasi-aplikasinya lainnya, mulai dari aplikasi BUMN, swasta, dan instansi kementerian lembaga lainnya. Izin saya ambil. Nah, berikutnya ini mungkin menggambarkan detail dari digitalisasi sistem penerimaan negara. Nah, pada intinya, dalam sistem penerimaan negara, terdapat 3 cara penerimaan negara masuk ke rekening kas negara, yaitu melalui MPN, ini yang paling banyak, tadi yang melalui modul penerimaan negara, yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi biller maupun aplikasi collecting agent, sistem pembayaran. Kemudian dari potongan belanja pemerintah, ini yang ada di potongan SPM SP2D, dan ada yang berupa setoran langsung ke rekening kas umum negara. Nah, untuk penerimaan negara melalui MPN disetorkan ke rekening kas negara dengan menggunakan kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent tadi atau bank, pos, lembaga persepsi, berdasarkan kode billing yang dapat dibayarkan secara langsung ataupun melalui bendahara penerima. Nah, ini pasti Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran, ini juga sudah terbiasa melakukan setoran penerimaan negara ya, dengan menerbitkan kode billing dan membayar melalui bank pos atau lembaga persepsi. Nah, penerimaan negara itu ada jenisnya, ada pajak, bea cukai, PNBP, pembiayaan hibah, dan penerimaan lainnya. Ini bisa dilakukan setoran langsung maupun melalui bendahara penerimaan oleh wajib pajak, wajib bayar, atau wajib setor. Nah, kalau melalui collecting agent, ini tentunya bank pos persepsinya akan menyediakan layanan pembayaran penerimaan negara. Nanti akan terhubung dengan core system kita, sistem settlement di MPN G3. Kemudian untuk billernya ada Cortex, mungkin di pajak, kemudian bea cukai, CIESA, dan PNBP untuk Simfoni gitu ya. Nah, ini nanti akan terhubung dalam MPN, kemudian nanti akan dari sisi dananya akan dilakukan pelimpahan oleh collecting agent ke Bank Indonesia, ke rekening kas umum negara kami tadi, atau Treasury Single Account tadi, setiap 4 periode dalam 1 hari.
Nah, kemudian di sisi lain juga ada setoran melalui potongan SP2D ya, yang ini dilakukan oleh SPAN yang tentunya ini dilakukan pendebitan langsung oleh sistem bank. Nah, untuk MPN G3 saat ini tentunya merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya, mulai dari penambahan kanal elektronik, yaitu virtual account, direct debit, dan credit card, kemudian penambahan lembaga persepsi lainnya. Kalau dulu itu untuk collecting agent itu hanya ada bank dan pos persepsi, saat ini sudah diperluas dengan keberadaan atau eksistensi dari lembaga persepsi lainnya, mulai dari fintech maupun e-commerce. Misalnya contohnya ada Indomaret, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Mitra Pajakku, dan sebagainya. Kemudian untuk single sign operasional ini melalui mpn kemenq.go.id. Kemudian yang paling penting adalah peningkatan kapasitas transaksi. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian melakukan akses ke MPN dan melakukan setoran penerimaan negara. Saat ini kapasitasnya ada di 1.000 transaksi per detik. Kemudian layanan agen laku pandai ini adalah layanan yang disediakan untuk daerah-daerah remote area yang menggunakan agen-agen laku pandai dengan bermitra dengan Bank Himbara. Bank Himbara ada 4 Bank Himbara yang sudah menerapkan atau mendukung untuk layanan agen laku pandai ini. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting bagaimana MPN G3 ini bisa menyediakan integrated dan data analitik untuk kebutuhan proyeksi maupun keputusan manajerial. Nah, saat ini untuk collecting agent-nya ada 98, terdiri dari 84 bank umum, 1 kantor pos, dan 13 lembaga persepsi lainnya. Kemudian untuk kanalnya ada 15 kanal, 1 kanal teller ini masih disediakan karena pastinya kanal teller ini masih dibutuhkan untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin belum terjangkau untuk secara digital. Kemudian 14 kanal lainnya bisa disebut sebagai kanal elektronik atau kanal digital, mulai dari internet banking, kemudian overbooking, mobile banking, credit card, debit card, kanal 7020, dan sebagainya. Kemudian semangatnya adalah memudahkan pembayaran, fleksibel, cepat, aman, dan real time. Kemudian di sini juga kami sebutkan tadi kanal 7020 ini merupakan kanal khusus untuk pembayaran pajak pusat yang berasal dari belanja APBD. Kemudian modul penerimaan negara generasi 3 ini didorong untuk mewujudkan inklusivitas keuangan negara ya, mulai yang diwujudkan dengan perluasan layanan agen laku pandai untuk menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia. Jadi digital di sini sebenarnya tetap bagaimana kami juga mengakomodir daerah-daerah remote yang belum terjangkau untuk fasilitas atau infrastruktur digital tadi. Nah, itu tadi dari sisi penerimaan negara. Kemudian dari sisi belanja negara, ini secara umum tentunya belanja pemerintah sebagaimana kita ketahui bersama dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung maupun uang persediaan. Nah, dalam proses pencairan dana belanja pemerintah ini tentunya melibatkan sirkulasi kas pemerintah ya, mulai dari ini di sisi yang kotak warna biru ini adalah sisi kementerian lembaga atau satker ya, yang dikelola dengan sakti, mulai dari lot mendipa, kemudian pembuatan komitmen melalui kontrak, kemudian pembuatan tagihan melalui penerbitan surat permintaan pembayaran, kemudian permintaan pembayaran melalui penerbitan SPM untuk membayar seluruh belanja yang dialokasikan dalam DIPA Bapak Ibu sekalian, mulai dari belanja pegawai, kemudian belanja barang, belanja modal, mungkin ada belanja bantuan sosial dan belanja PKDD atau PKD. Kemudian nanti SPM akan diajukan ke Bendahara Umum Negara, dalam hal ini KPPN, mitra Bapak Ibu sekalian, nanti akan diproses di SPAN untuk dilakukan penerbitan SP2D. Nah, SP2D ini mekanismenya ada yang LS maupun uang persediaan.
kemudian kalau wujudnya ada, kalau yang LS ini misalnya gaji, kemudian pembayaran kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan kontrak maupun non-kontraktual, kemudian juga ada LS bendahara. Nah, untuk pembayaran LS ini ada mekanisme transfer oleh sistem pembayaran perbankan, yaitu overbooking, SKN RTGS, dan saat ini kami sedang mengembangkan BI Fast untuk melengkapi kanal pembayaran transfer di sistem pembayaran perbankan ini. Sehingga nanti harapan kami BI Fast ini mungkin bisa menggantikan sebagian dari atau melengkapi sebagian dari SKN ini sehingga kendala penyaluran dana di hari Sabtu atau Minggu ketika ada SP2D yang belum selesai disalurkan di akhir hari di hari Jumat itu bisa dilanjutkan di hari Sabtu atau hari Minggu ketika menggunakan BI Fast. Kemudian untuk uang persediaan sendiri, di sini ada mekanisme tarik tunai, yang ini ada di brankas bendahara biasanya, kemudian dari elektroniknya ada CMS, debit card, dan credit card. Nah, untuk mengelola belanja negara atau penyaluran dana belanja negara ini, kami bermitra dengan 5 bank operasional, kemudian yaitu 5 bank himbara, kemudian saat ini ada 4 BO Falas, kemudian 32 bank penyalur gaji untuk menyalurkan dana dari rekening kas umum negara sampai ke penerima yang berhak. Nah, tentunya sistem pembayaran penyaluran belanja ini terus berkembang menyesuaikan dengan digitalisasi sistem pembayaran di perbankan. Kemudian, ini yang perlu kami sampaikan juga, bagaimana alur penyelesaian atau penyaluran dana SP2D. Nah, di sini satuan kerja tentunya mengajukan SPM tadi, kemudian diproses oleh KPPN untuk menjadi SP2D. Kemudian nanti SP2D dari seluruh Indonesia, XML-nya akan terkumpul di Direktorat PKN informasinya, yang akan dilakukan dropping sesuai dengan kebutuhan dana secara batching atau jadwal. Saat ini ada 7 kali untuk dropping di batch 1 mulai dari jam 7 pagi sampai yang terakhir di jam 15.30, kalau ada tambahan sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini nanti berdasarkan XML dari seluruh Indonesia akan dilakukan transfer elektronik via CBS Bank Indonesia dari rekening kas umum negara, di dropping berdasarkan kebutuhan dana tadi, sesuai dengan batch-nya, batch 1, 2, 3, dan seterusnya tadi, ke rekening pengeluaran Wasabun Pusat SPAN atau rekening bank operasional maupun rekening gaji, tergantung jenis belanjanya. Kalau belanja gaji ya berarti lewat RPK Bunpe Gaji, kalau non gaji ya berarti lewat RPK Bunpe SPAN. Nanti dari RPK Bunpe SPAN inilah yang akan disettle atau disalurkan melalui overbooking, SKN, RTGS, atau SWIFT ke end beneficiary yang bisa berupa pegawai, bendahara pengeluaran, maupun pihak ketiga. Nah, ini biasanya terjadi beberapa kendala atau permasalahan penyaluran dana SP2D. Ada 3 jenis kejadian dan penyebabnya ya. Yang pertama yang sangat populer itu adalah retur SP2D, yang ini biasanya disebabkan oleh nomor rekening salah dan atau tidak aktif gitu ya, atau dorman. Kemudian yang kedua ada istilah SP2D reject. Ini biasanya terjadi karena approval PPR SP2D melebihi batas waktu, sehingga biasanya terjadi kekurangan dropping gitu ya, kekurangan dropping, dan perlu dilakukan mekanisme penyelesaian reject dengan dropping tambahan di hari berikutnya. Karena di sini kami juga terbatas waktu atau window time dari SKN RTGS yang berakhir di 16.30. Ketika itu tidak bisa terkejar untuk 16.30, ini biasanya akan dilakukan dengan mekanisme SP2D reject. Kemudian yang ketiga adalah void SP2D atau pembatalan SP2D. Ini juga biasanya disebabkan karena kesalahan pembebanan akun atau nominal dari sisi satkernya, kemudian mengajukan pembatalan SP2D.
atau penyebab lainnya, misalnya kendala sistem yang menyebabkan XML SP2D-nya tidak terbentuk, itu biasanya juga dilakukan void SP2D. Nah, void di sini bisa dilakukan dengan syarat dana SP2D belum tersalurkan ke end beneficiary. Ketika dananya sudah tersalurkan ke end beneficiary, ini untuk void sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Nah, yang perlu dipahami atau diperhatikan untuk saat ini terkait dengan batas waktu penerbitan SP2D, khususnya payment process request di KPPN dan approval PPR SP2D, hari berkenaan ya, ketika Bapak Ibu sekalian Satker mengajukan SPM, upaya kalau ingin terbit SP2D dengan tanggal hari berkenaan, mohon kiranya bisa diajukan SPM-nya paling lambat jam 12.00 ya, karena untuk PPR SP2D 12.00 waktu setempat. Karena untuk PPR SP2D biasanya dilakukan untuk hari berkenaan itu paling lambat di setting di sistemnya itu jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau 15.00 waktu Indonesia Tengah dan 16.00 waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin kalau yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur mungkin masih lebih panjang ya untuk waktunya, ada spare waktu sampai jam 15.00 sampai 16.00 waktu setempat. Nah, ini mohon diperhatikan ketika akan mengajukan tagihan untuk diterbitkan SP2D hari berkenaan. Ini adalah batas waktu settingan PPR di SPAN saat ini. Nah, itu tadi gambaran secara umum gitu ya untuk digitalisasi sistem pembayaran APBN kita dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Nah, bagian berikutnya kami coba menyampaikan terkait dengan inisiatif-inisiatif pengembangan digitalisasi atau cashless society dari pengelolaan uang persediaan ya. Karena kalau dari sisi mekanisme langsung, SP2D langsung itu sebenarnya sebagian besar sudah digital, tidak ada yang penarikan tunai gitu ya, tapi dilakukan by transfer dengan sistem pembayaran perbankan. Tapi untuk sisi uang persediaan ini masih ada beberapa pola yang saat ini mungkin sebagian besar dilakukan melalui penarikan tunai yang sebenarnya itu mestinya bisa secara bertahap dikurangi dan beralih atau shifting ke model yang digital melalui CMSVA salah satunya. Nah, ini CMSVA Bendara ini juga mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau materinya. Nah, untuk latar belakangnya, tentunya bagaimana optimalisasi penggunaan CMS ini dilatar belakangi oleh temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2023 dengan tema pengelolaan kas rekening pada kementerian lembaga belum sepenuhnya memadai. Nah, poin-poin temuannya ada 7 KL. Yang pertama ada 7 kementerian lembaga di mana pengelolaan kas tunai bendara pengeluaran melebihi ketentuan. Kemudian di poin kedua 17 KL ada sisa kas dan atau pungutan pajak oleh bendara belum atau terlambat disetor ke kas negara. Kemudian temuan ketiga 5 kementerian lembaga, ini pelaksanaan pembukuan bendaranya belum tertib. Kemudian temuan keempat, 22 kementerian lembaga, permasalahan lainnya terkait pengelolaan kas, dan ada yang terakhir ada 9 kementerian lembaga yang pengelolaan rekening pemerintahnya belum tertib. Nah, guna memitigasi resiko dan menjawab tentunya laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan penyimpangan pengelolaan kas negara tadi, BPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaraan, untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga agar yang pertama meningkatkan efektivitas pengawasan kuasa pengguna anggaran terhadap bendara pada satuan kerja kementerian lembaga. Kemudian yang kedua, memerintahkan bendahara pada satuan kerja kementerian lembaga untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai. Nah, ini juga sebenarnya sudah diakomodir atau dijawab dengan amanat PMK 183 tahun 2019
tepatnya di pasal 35 yang mengamanatkan bahwa penggunaan dana pada rekening pengeluaran diutamakan menggunakan transaksi non-tunai atau cashless. Nah, untuk mewujudkan amanat tersebut, saat ini ada beberapa kanal untuk penerbitan rekening virtual yang sudah diinisiasi yaitu CMS, kemudian kartu debit dan tarik tunai melalui teller gitu ya. Nah, sebenarnya yang sebaiknya kita dorong adalah penggunaan CMS ini. Berikutnya gambaran umum CMS itu ya. Nah, untuk definisinya CMS ini atau Cash Management System ini merupakan sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, kemudian transfer antar rekening, kemudian pembayaran penerimaan negara dan utilitas maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online gitu ya. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sebagai individu semua memiliki rekening dan mempunyai internet banking gitu ya. Nah, CMS ini sebenarnya sama, di dalamnya ada menu untuk melakukan transfer terutama ke rekening tujuan yang berhak, kemudian mungkin ada menu untuk melakukan pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, CMS ini dapat diibaratkan sebagai internet banking versi entitas atau perusahaan. Kalau kita lihat di Mandiri itu ada Kopra ya, mungkin yang menggunakan rekening Mandiri bendaharanya, kemudian yang di eh, BRI itu ada juga, namanya saya lupa. Tapi masing-masing ada untuk internet banking versi entitas yang digunakan di CMS bendahara ini. Kemudian CMS merupakan fitur yang wajib disediakan oleh Bank Mitra pada pembukaan rekening virtual. Ini merupakan amanat dari PMK juga ketika sebuah bank umum akan mengajukan kemitraan sebagai pengelola rekening kementerian lembaga atau satuan kerja kementerian lembaga. Nah, di sini CMS bersama dengan KKP serta platform DigiP1 mendorong budaya non-tunai atau cashless di lingkup instansi pemerintah dengan semangat aman, cepat, dan akuntabel. Nah, untuk mewujudkan semangat tersebut di fitur penggunaan CMS ini ada monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening. Jadi seluruh transaksi Bapak Ibu sekalian akan terekam atau terdokumentasikan di aplikasi dan dapat dilihat di monitoring mutasi transaksi maupun saldo rekening. Kemudian dapat dicetak rekening korannya. Kemudian melalui CMS ini dapat melakukan transfer dana pembayaran ke rekening penerima, jadi tidak perlu mengambil uang ke bank, kemudian membayarkan ke end beneficiary secara tunai. Kemudian juga difasilitasi untuk melakukan penyetoran pajak, PNBP melalui MPNB G3, karena ini juga sudah terkoneksi dengan MPN. Kemudian di sini juga dapat digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa. Dan saya kira manfaatnya sangat banyak dan ini tentunya memudahkan pelaksanaan tugas maupun monitoring pengelolaan kas bendahara di Satker Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dashboard rekeningnya di sini juga ada fitur untuk rekapitulasi channel transaksi. Di situ ada alamatnya masing-masing. Ini saya percepat sedikit karena waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nah, kemudian yang dapat kami sampaikan di sini untuk progresnya, penggunaan CMS secara nasional dari tahun 2023 sampai 2025 ini juga alhamdulillah ini trennya juga semakin membaik. Kalau kita lihat di masing-masing triwulan, capaiannya juga meningkat. Yang warna abu-abu ini adalah 2025. Untuk triwulan 4 itu ada di angka 64,6 gitu ya, meningkat 3,23 dari dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk bagaimana capaian transaksinya, penggunaan CMS-nya. Nah, ini juga yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian di lingkup Satker. Justru untuk penggunaannya ini belum maksimal, untuk transaksinya masih trennya masih menurun ya dibandingkan tahun sebelumnya. Yang warna abu-abu ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 sendiri di triwulan 4 untuk persentase penggunaan transaksinya itu ada 89,64 transaksi atau turun 0,55%. Kemudian untuk kartu debit ini ada di 3,20% dan untuk teller ada di 7,15%.
Berikutnya bagaimana di regional Sulawesi Tenggara kalau kita lihat secara nasional. Tingkat penggunaan CMS tahun 2025 di Sulawesi Tenggara ini jumlah VA-nya ada 562, kemudian VA tidak aktif bertransaksi itu ada 112, kemudian yang aktif ini ada 450, kemudian yang menggunakan CMS itu ada 253. Jadi untuk persentase pengguna CMS ada di angka 56,22. Ini mungkin di bawah rata-rata nasional ya, Kak. Iya, di bawah rata-rata nasional karena rata-rata nasionalnya ada di 64,61%. Dan ini mungkin dapat menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian di Satker untuk meningkatkan keaktifan penggunaan VA-nya, kemudian juga bagi teman-teman di Kanwil maupun KPPN untuk mendorong Satker mitranya masing-masing untuk menggunakan atau meningkatkan aktivitas CMS-nya. Kemudian yang paling tinggi ada di Bali, Sulawesi Barat. Nah, ini Sulawesi Barat ini juga sangat baik ya, yang sama-sama di Sulawesi. Kemudian di Maluku Utara ini juga masuk 5 besar. Dan ada Gorontalo juga, Sulawesi Selatan. Dan yang ingin kami tekankan dengan adanya monitoring ini, sebenarnya isu infrastruktur digital ini sudah hampir gap-nya tidak ada ya, karena di sini ada Sulawesi Barat, Maluku Utara, kemudian Gorontalo yang bisa masuk Nusa Tenggara Timur, bahkan yang bisa mencapai rata-rata di atas rata-rata nasional untuk penggunaan CMS-nya. Kemudian untuk keaktifan penggunaan CMS-nya untuk Sulawesi Tenggara ini sudah sangat baik ya, hampir mendekati rata-rata nasional yang ada di 89,64, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata yaitu 86,07%. Dari jumlah VA-nya ada 562, kemudian transaksi CMS-nya ada 90.000 sekian. Kemudian transaksi kartu debit ada 4.000 sekian, dan transaksi teller ada 10.000 sekian gitu ya. Nah, kami juga terus melakukan evaluasi dan perumusan strategi untuk optimalisasi penggunaan CMS. Beberapa dari hasil evaluasi yang kami dapatkan, yang pertama adanya kendala teknis, yaitu Satker belum menerima atau aktivasi user CMS atau soft token dari Bank Pusat. Kemudian kurangnya pemahaman. Yang kedua, yaitu Satker kurang memahami teknis penggunaan CMS maupun manfaat yang diperoleh. Dan ini harusnya isu kurangnya pemahaman ini sudah minim ya, karena untuk sosialisasi kemudian pendampingan pastinya sudah sangat masif dilakukan, baik oleh teman-teman Kanwil maupun KPPN. Kemudian yang ketiga, unwilling to switch, Satker enggan beralih ke non-tunai atau cashless karena nyaman atau terbiasa menggunakan uang tunai. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita mengubah mindset kita untuk beralih ke transaksi non-tunai transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai atau cashless tadi. Dan kemudian untuk kendala teknis, kami kira saat ini juga sudah ada sarana jaringan komunikasi yang bisa dilakukan untuk melakukan komplain, kemudian laporan terkait dengan kendala-kendala teknis ketika melakukan aktivasi maupun perubahan user di CMS. Berikutnya terkait dengan DigiPay, ini sebenarnya merupakan bagian integral dari Cashless Society bersama dengan KKP maupun CMS VA. Ini kalau kita lihat DigiPay ini sebenarnya dikembangkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa melalui uang persediaan yang sifatnya rutin, unpredictable, kemudian tak terduga ya, kemudian juga biasanya basisnya berupa langganan. Nah, ini DigiPay 1 ini mengintegrasikan sistem transaksi, kemudian sistem perpajakan, kemudian sistem pelaporan, mulai dari pemesanan barang, kemudian pengiriman barang, pembayaran dengan KKP, virtual account,
maupun CMS virtual account ya. Kemudian perhitungan dan pembayaran pajak dilakukan atau disediakan di platform. Kemudian di sini juga disediakan dokumen-dokumen untuk mendukung laporan manajerial maupun laporan keuangan. Nah, tentunya sebagai sebuah inisiatif atau inovasi, manfaat yang diharapkan tentunya dari pengelola satuan kerja ini mitigasi risiko dalam pengelola keuangan, terutama dalam mewujudkan cashless society tadi, kemudian memudahkan dalam perhitungan pajak, kemudian pengecekan pagu, belanja dan pembayaran akun yang bisa dikoneksikan dengan Sakti, kemudian peningkatan efisiensi belanja, karena di DigiPay ini tidak ada biaya layanan dan biaya tambahan, kemudian juga terkait dengan identifikasi kandungan TKDN. Kemudian yang tidak kalah penting bagi vendor yang bergabung di DigiPay, terutama karena semangat DigiPay ini dikembangkan untuk pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan UMKM, tentunya kemudahan registrasi, karena untuk DigiPay ini tidak dipungut biaya, kemudian tidak ada biaya layanan, biaya sewa lapak dan sebagainya untuk vendor ya, benar-benar free. Kemudian mungkin yang salah satu-satunya biaya yang tidak dapat kami hindarkan yaitu MDR rate gitu ya untuk pembayaran dengan pola kartu kredit pemerintah, karena ini terkait dengan kebijakan sistem pembayaran internasional yang di luar kendali kami. Yang bisa kami upayakan adalah meminimalisir biaya MDR yang dari sebelumnya ada di angka 3% menjadi saat ini untuk DigiPay 1,9%. Kemudian tentunya ada kepastian pembayaran melalui schedule payment, kemudian vendor bebas pungutan biaya dan perluasan peluang pasar. Berikutnya untuk histori pengembangan, ini kami lewati saja. Kemudian untuk progres DigiPay sendiri, saat ini sudah terregistrasi lebih dari 15.000 satker, kemudian lebih dari 11.000 vendor. Ini kalau tingkat satker UP-nya mungkin sekitar 75% dari seluruh satker UP di Indonesia. Kemudian untuk transaksinya saat ini ada di total sampai dengan 2025 kemarin mencapai 240.700 transaksi dengan nilai nominal total 463,43 transaksi. Nah, ini trennya semakin baik dari tahun ke tahun. Kemudian tingkat partisipasinya ini juga hampir mendekati 50%, tapi ini masih cukup rendah ya untuk tingkat partisipasi, dan harapan kami nanti ketika dibuka kembali untuk DigiPay, karena saat ini sedang dilakukan evaluasi menyeluruh dan simplifikasi dan upaya untuk simplifikasi proses bisnis, ini nanti harapan kami bisa mengakselerasi partisipasi untuk transaksi DigiPay ini. Kemudian di Sulawesi Tenggara sendiri untuk capaiannya juga relatif cukup baik ya, namun masih tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah yang sama di Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara ada 3.400 transaksi dengan total nominal 5,5 miliar. Kemudian satker yang aktif ada 315, satker yang terregistrasi gitu ya, untuk vendornya ada 204. Kemudian untuk transaksi DigiPay sendiri paling dominan dilakukan menggunakan CMS, karena mungkin karena di sini tidak ada biaya MDR tadi, dan untuk biaya dana yang diterima oleh vendor lebih cepat dibandingkan KKP, yaitu H+1. Berikutnya terakhir terkait dengan government e-wallet, ini juga inisiatif yang akan dikembangkan ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan transaksi keuangan negara yang semakin kompleks. Ini salah satunya dilatar belakangi oleh kebutuhan penyaluran bansos dan subsidi, yaitu penyaluran bantuan sosial dan subsidi jenis government to people tadi, yang peruntukannya spesifik, tidak hanya menuntut belanja negara yang memiliki kualitas tepat sasaran, namun juga harus tepat guna. Nah, di sini diperlukan penyelarasan inovasi Ditjen Perbendaharaan dengan untuk mengakomodir kebutuhan penyaluran bansos tadi, mulai dari pembangunan central mapper, kemudian affiliated supplier, dan sebagainya. Nah, ini semata-mata untuk meningkatkan penyaluran
bansos dan subsidi tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Jadi harapannya ke depan memang subsidi dan bansos ini bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Nah, ini kurang lebih untuk istilahnya flowchart-nya ya, dari Kementerian Teknis, kemudian Central Mapper di Bendara Umum Negara atau kami di Ditjen Perbendaraan, kemudian nanti ada VA atas nama penerima bansos maupun subsidi, kemudian akan dilakukan validasi oleh Kementerian Lembaga Teknis maupun banknya untuk dilakukan pembayaran melalui bank operasional ke penerimaan manfaat tadi, baik itu bansos maupun belanja subsidi. Nah, e-wallet di sini tentunya wujudnya semacam kalau kita menggunakan GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya itu ya. Tapi ini nanti dibangun oleh pemerintah, yang digunakan nanti sistemnya dibangun oleh pemerintah. Nah, nanti mungkin mitranya bisa dompet-dompet digital yang sudah ada sekarang. Nah, di sini bisa menggunakan nomor HP atau ID wallet untuk yang akan terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Kemudian tentunya disediakan dashboard monitoring untuk memudahkan monitoring penyaluran dana. Kemudian sistem pembayaran ini mendukung dengan pola LS ke beneficiary. Kemudian di sini juga harapannya fitur transaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan dibebaskan dari biaya top up dari rekening pemerintah ke e-wallet beneficiary ke depannya. Nah, sederhananya nanti ketika masyarakat penerima bansos atau subsidi ini tidak mempunyai rekening gitu ya, ini bisa menggunakan dompet digitalnya untuk menerima bantuan sosial maupun subsidi ini. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan materi terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran APBN. Mungkin materinya too much ya, dan mungkin sebagian tidak berhubungan dengan tugas sehari-hari Bapak Ibu sekalian di satuan kerja sebagai pengelola keuangan, namun ini mungkin menjadi bagian dari penambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian Mbak Vera, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dwi atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat dan penuh dengan wawasan tentunya, khususnya dari tadi dibahas tentang Treasury Single Account, DigiPay, CMS, dan KKP. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi kita menyelesaikan sesi materi, kegiatan akan dilakukan dengan sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu yang raise hand dahulu, Bapak Ibu. Atau sembari menunggu Bapak Ibu yang raise hand, saya izin bacakan pertanyaannya Pak Dwi lewat kolom chat dari Pak Jumawal. Mohon izin Bapak untuk DigiPay tahun 2026 apakah sudah bisa digunakan? Izin Bapak Dwi, apakah mau langsung dijawab? Ya, boleh Mbak, Oh, saya siap. jawab. Siap. Ya, terima kasih Pak Jumawal dari KPU Kota Kendari. Ya, untuk DigiPay tahun 2026 apakah sudah bisa digunakan? Nah, ini memang saat ini untuk DigiPay dari awal Januari kemarin 2026 memang dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga untuk operasionalnya memang untuk parameter tahun 2026 masih close ya, masih ditutup. Dan kemudian untuk arahan terbaru dari yang kami dapatkan untuk DigiPay dalam waktu dekat akan dibuka kembali. Dan nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan DigiPay kembali. Mungkin yang sudah terbiasa menggunakan DigiPay dan yang belum mungkin bisa segera bisa join untuk DigiPay. Ini hari ini kami melakukan testing untuk melakukan pembukaan DigiPay. Nanti mungkin dalam 1 minggu ke depan ini sudah dibuka kembali untuk DigiPay dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengadaan barang dan jasa melalui uang persediaan ya di satker dan vendor langganannya masing-masing, seperti itu.
Seperti itu Mbak Vera dan Pak Jumawal. Iya, Eh, Pak. Ya, iya, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Siap, selanjutnya Bapak Muhammad Akbar, dipersilakan Bapak. Ya, mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, saya dari Balai POM di Kendari. Yang ingin saya menanyakan, Pak, untuk transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah, khususnya di Kendari itu masih banyak outlet atau tenan itu yang masih memungut biaya admin gitu, Pak. Apakah tidak ada himbauan khusus gitu untuk para tenan-tenan agar tidak mengenakan admin? Jadi kami biasa terkendala, Pak, ketika mau melakukan transaksi menggunakan KKP karena ada biaya admin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak Dwi, dipersilakan Bapak. Mau ditambah Iya, dahulu atau langsung dijawab Bapak? kayaknya langsung dijawab ya karena nggak ada lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Akbar dari BPOM Kendari yang menanyakan terkait dengan kebijakan kartu kredit pemerintah. Nah, sebenarnya disclaimer dulu ya. Untuk KKP ini ada PIC-nya ada di Direktorat PA. Nah, ini nanti mohon barangkali akan saya jawab secara general terkait dengan KKP ini. Memang isunya dan tantangannya, kendalanya ketika kita menggunakan KKP ternyata ada merchant yang membebankan biaya administrasi dan biaya MDR tadi. Nah, ini sebenarnya sudah seringkali disampaikan juga oleh teman-teman di Satker di seluruh Indonesia ketika dilakukan sosialisasi pertanyaan yang sama gitu ya, dan sebenarnya sudah dilakukan evaluasi gitu ya di Direktorat PA sebagai unit in charge untuk kebijakan KKP untuk menekan biaya-biaya atau menghilangkan biaya-biaya administrasi tadi. Nah, ini mohon nanti kami konfirmasi Pak Akbar ya ke teman-teman Direktorat PA apakah sudah ada kebijakan khusus untuk melarang ya dalam tanda kutip untuk merchant-merchant tadi atau tenan-tenan mengenakan biaya administrasi, karena ini tentunya menjadi sebuah kendala utama ketika teman-teman Satker ingin menggunakan KKP tapi di sisi lain ternyata tidak efisien gitu ya, ada biaya-biaya tambahan yang dipungut dan dibebankan ke kas Satker atau keuangan negara. Mungkin demikian Pak Akbar ya. Kami nanti coba konfirmasi ke teman-teman di Direktorat PA. Izin Pak Dwi, terdapat tambahan dari Pak Pandu. Dipersilakan Pak Pandu. Ya, silakan Pak Pandu. Oh iya, Pak Pandu Siap. kan KKP juga. Izin Pak Dwi, izin Pak Dwi, Pak Akbar, izin nambah juga sebenarnya terkait dengan permasalahan MDR tadi. Memang dari DPA sudah pernah menginfokan dalam kegiatan kami sebelumnya, dan kemudian untuk khusus internal di Kanwil di JPP Sultra sendiri, di awal Mei, di minggu pertama itu kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak perbankan. Di situ memang disampaikan dari pihak perbankan jika memang ada kendala yang seperti itu seharusnya memang tidak diperbolehkan, Pak. Tapi informasi nanti akan ada tambahan ya, ada aturan perubahan terkait dari DPA di PMK yang baru terkait dengan penegasan hal tersebut. Tapi kalau dari pihak perbankan disampaikan untuk diinformasikan saja, Pak, ke pihak perbankan. Nanti akan coba dikomunikasikan dari pihak perbankan mitranya, misalkan misalkan dari perbankan BRI, misalkan merchantnya itu menggunakan edisi BRI, nanti diinfokan saja ke pihak BRI untuk nanti didikosi lebih lanjut. Dan kemudian memang izin juga Pak Akbar dan mungkin ke Bapak Ibu semua bahwa memang sebagaimana kami sampaikan pada kegiatan sosialisasi dari Rabu minggu kemarin, akan kami bentuk forum dengan pihak perbankan. Nah, nanti bisa juga disampaikan di situ, Pak. Insya Allah mungkin hari ini atau besok akan kami share untuk forum komunikasi dimaksud dalam bentuk WA grup. Nanti bisa disampaikan juga di situ, Pak. Nanti coba akan kita edukasi bersama. Mungkin izin seperti itu tambahan sedikit dari kami, Pak Akbar dan Pak Dwi. Terima kasih. Baik. Pak Akbar, apakah sudah menjawab Bapak? Ya, cukup, Mbak. Makasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand.
sepertinya tadi terdapat yang raise hand. Bapak Ibu, silakan untuk raise hand kembali. Baik, sambil menunggu yang raise hand, Pak Dwi, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat dari Pak Wahyu Hadinata. Selamat pagi Pak, mohon izin dari Satker 403859. Apakah untuk kedepannya dimungkinkan untuk pelaksanaan pembayaran kontrak pekerjaan dengan mekanisme CMS dan lain-lain? Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk pertanyaannya ya dari Satker 403859. Nah, untuk pertanyaannya, apakah untuk kedepannya dimungkinkan untuk pelaksanaan pembayaran kontrak pekerjaan dengan mekanisme CMS? Nah, mungkin yang dapat kami garis bawahi di sini untuk CMS ini sebenarnya kan infrastruktur untuk pengelolaan uang persediaan di bendara ya. Nah, sepanjang untuk kontrak-kontrak tersebut nanti pembebanannya atau dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan, maka sangat dimungkinkan pembayarannya menggunakan CMS VA ini. Nah, namun sebenarnya untuk konteks belanja negara ini prinsipnya sebenarnya langsung ke end beneficiary ya, sedapat mungkin langsung ke end beneficiary. Dalam artian semua belanja negara itu diupayakan dengan mekanisme LS atau langsung SP2D atau SPMLS gitu ya, yang langsung dari rekening kas umum negara ke penerima yang berhak. Namun demikian pastinya kan ada beberapa belanja negara yang mungkin sifatnya tadi tidak terduga, kemudian misalnya kita membeli snack rapat yang tiba-tiba rapatnya tiba-tiba, atau kunjungan dari pimpinan kita ke daerah tertentu yang juga sifatnya tiba-tiba, yang tidak mungkin dibayarkan secara LS. Mungkin juga nantinya ada kontrak-kontrak yang sifatnya tak terduga gitu ya, yang harus dibayarkan melalui uang persediaan. Nah, untuk pembayaran kontrak menggunakan uang persediaan ini mestinya nanti bisa menggunakan CMS gitu ya, CMS VA. Dalam artian ini sepanjang bukti-bukti tagihan atau pembayarannya itu memadai dari sisi bendara dan sudah divalidasi oleh PPK maupun bendahara untuk dibayarkan. Nah, ini bisa dilakukan melalui CMS VA, transfer dari rekening bendahara ke rekening end beneficiary. Seperti itu, Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu. Apakah sudah menjawab Pak Wahyu? Baik, Pak Dwi. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rayu. Dipersilahkan Pak Rayu. Ya. Izin apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bapak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayu dari Bendahara Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Jadi mungkin saya kembali mempertanyakan terkait kemarin ada permasalahan kami terkait pengaktifan user sysadmin dari kantor kami yang sebelumnya kami aktif dalam penggunaan CMS, namun dikarenakan adanya perubahan aplikasi CMS dari CMS BRI ke Kilola, terdapat permasalahan proses reaktivasi user sysadmin yang sampai saat ini belum ada titik terang, karena tadi pagi saya kembali melakukan komunikasi dengan pihak BRI Kolaka yang informasinya katanya sudah diteruskan ke pihak BRI Pusat. Jadi mungkin pada kesempatan ini tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Pandu, katanya besok akan dibuat WA Group untuk permasalahan perbankan. Jadi mungkin kami pada kesempatan ini memohon bantuan, kiranya mungkin bisa dibantu ke pihak bank terkait permasalahan aktivasi kembali untuk user sysadmin
satker kami yang sudah sebulan ini terpaksa harus menggunakan transaksi tunai dikarenakan permasalahan ini. Yang kedua, Pak, mungkin ini terkait DigiPay kembali saya pertanyakan. Ya mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya, kapan akan digunakan tadi juga sudah dijawab, karena kami masih sempat di tahun 2026 itu bertransaksi, hanya saja di awal Maret atau April itu tiba-tiba tidak bisa melakukan check out, sehingga sampai sekarang kami tidak bisa bertransaksi. Mungkin itu Pak, jadi sifatnya kami permohonan bantuan untuk mungkin bisa diteruskan ke pihak perbankan terkait permasalahan kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin langsung saya jawab, Mbak Vera ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Rayu dari Kemenak Kolaka ya. Ini semangatnya untuk menggunakan CMS maupun DigiPay, kami apresiasi untuk cashless society-nya di Kemenak Kolaka. Jadi yang pertama tadi terkait dengan kendala atau permasalahan aktivasi atau perubahan aplikasi CMS Kilola ya. Ini juga sebenarnya lazim, maksudnya lazim di sini. Ini kejadiannya tidak hanya di Kolaka, tapi di beberapa tempat terkait dengan perubahan user, kemudian kendala untuk aplikasi CMS Kilola. Nah, ini mohon nanti mungkin bantuan dari teman-teman Kanwil atau Satker untuk mengidentifikasi satker-satker yang mendapatkan kendala CMS VA di mitranya masing-masing, kemudian nanti bisa melaporkan atau membuat list gitu ya, list di Excel atau monitoring lainnya untuk nanti bisa segera istilahnya dilaporkan ke bank pusatnya gitu, melalui Direktorat PKN. Karena di Direktorat PKN ini juga ada unit in charge-nya nanti yang akan menghubungkan ke bank terkait, misalnya kalau Kilola ke BRI, kemudian kalau Kopra ke Mandiri, yang nantinya biasanya akan dilakukan apa istilahnya solusi yang paling cepat untuk mengaktifkan kembali CMS-nya supaya bisa digunakan kembali oleh satker yang bersangkutan. Nah, ini biasanya melalui jalur komunikasi tercepat ya, silahkan untuk yang tahap awalnya melalui jalur komunikasi tercepat, mungkin Mas Pandu nanti bisa japri ke saya atau ke Mas Ferdi di MRL PPB ketika sudah mempunyai list untuk satker-satker yang terkendala penggunaan CMS-nya, nanti supaya kami tindak lanjuti ke bank untuk segera dilakukan aktivasi atau pembukaan akses supaya bisa digunakan. Kemudian untuk DigiPay, sekali lagi terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan dari satker yang aktif menggunakan DigiPay. Ini sekali lagi saat ini kami sedang dalam proses untuk melakukan pembukaan kembali dalam 1 minggu ke depan. Hari ini kami mulai testing awal untuk memastikan DigiPay dan Saktinya ini terkoneksi dengan baik sesuai dengan pengembangan terakhir yang kami lakukan. Dan setelah pembukaan kembali, kami juga akan melakukan assessment kembali untuk DigiPay ini untuk melakukan simplifikasi proses bisnis dari yang sudah ada sekarang. Nah, rencana kami memang dari proses yang ada di sisi satker maupun sisi vendor ini akan dipangkas beberapa tahapan yang bisa tetap bisa dijalankan, namun bisa menyederhanakan proses, namun tetap comply dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti itu, nanti sekali lagi mohon bantuan teman-teman Kanwil dan KPPN Sulawesi Tenggara ya untuk membuat list satker-satker yang terkendala untuk CMS-nya. Seperti itu. Terima kasih Pak Rayu. Baik, terima kasih Pak Rayu atas pertanyaannya. Kemudian dipersilahkan Bapak Muhammad Akbar. Iya, saya bertanya lagi Pak, yang Akbar dari BPOM.
Iya, Pak, kami tuh di BPOM, semua bendahara sih kayaknya mulai tahun depan tuh dihimbau itu kami sudah semua non-cash gitu, Pak. Jadi kami tidak ada cash-cash lagi. Jadi kami itu ke depan tuh 100% sudah non-cash gitu di BPOM gitu, Pak. Cuma saat ini sebelum kami masuk ke 100% menggunakan non-cash tuh kami biasa ada hambatan, Pak. Misalnya kan beda bank tuh, Pak. Biasa ada admin gitu, Pak. Biasa kalau ketika ada admin kan biasa kami nggak jadi ini non cash jadinya cash gitu Pak. Itu bisa nggak Pak ya ketika ketemu dengan perbankannya agar dihilangkan saja gitu biaya adminnya Pak. Jadi kami bisa ini 100% non cash gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, langsung kami tanggapi ya Pak Akbar. Terima Ya. kasih kembali untuk pertanyaannya. Untuk CMSPA ini memang salah satu tantangannya tadi ketika terjadi transaksi antar bank memang ada biaya transfer ya, biaya transfer misalnya kalau SKN 6.500, RTGS juga ada biayanya. Kemudian kalau transfer online juga ada biayanya yang memang saat ini memang belum bisa dihindari karena itu terkait dengan sistem pembayaran perbankan. Nah, nanti untuk apakah dimungkinkan untuk dihilangkan? Tidak menutup kemungkinan bisa dihilangkan ya, sama halnya seperti dengan pembayaran SP2D yang dulunya setiap SP2D kami Bendahara Umum Negara itu membayar setiap lembar SP2D ke bank operasional, saat ini bisa digratiskan. Termasuk yang SKN dan RTGS. Kalau overbooking kan memang tidak ada biaya ya, tapi tadi ada yang pola SKN, RTGS itu tidak dipungut biaya. Kami hanya membayar PPN untuk SKN dan RTGS-nya, dan tidak menutup kemungkinan nanti dengan negosiasi dengan pihak perbankan untuk biaya-biaya transaksi atau biaya transfer tadi bisa dihilangkan untuk CMS bendahara ya, karena di sini prinsipnya juga transaksi pemerintah yang seharusnya tidak dipungut Halo, biaya. apakah sudah Nah, untuk saat ini mungkin biaya-biaya tersebut sepertinya bisa ini ya, apa istilahnya dibukukan sebagai biaya tambahan dengan akun, sepertinya ada akunnya itu untuk ditambahkan di LPG Bendahara. Dan apabila memang tadi belum memungkinkan 100%, ya mungkin bisa dimaksimalkan gitu Pak ya. Karena kalau rata-rata nasional kan tadi juga baru 60 sekian % gitu ya. Kemudian rata-rata untuk transaksinya 80%. Nah, mudah-mudahan bisa mencapai rata-rata nasional itu sih. Meskipun belum bisa 100%. Seperti itu Pak Akbar. Baik Pak, makasih Pak Dwi. Sama-sama Pak. Baik Pak Akbar, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan kembali? Baik Bapak Ibu, kami sampaikan kembali untuk presensi dilakukan melalui t.kemenq.go.id/Waka 2026 Wakatobi TW2. Mohon Bapak Ibu untuk melakukan presensi hingga hari Jumat nanti sebagai syarat dalam penerbitan sertifikat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak terdapat pertanyaan kembali, saya izin untuk tutup. Ya Bapak Ibu. Baik Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama Mbak Vera. Saya izin tutup ya Pak Dwi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para tamu undangan yang telah berkenan mengikuti acara ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurang sempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami harap materi yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, izinkan saya membacakan pantun penutup. Ke pasar Mando kamu beli